Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita akan memuliakan Tuhan melalui kebaktian minggu kita pada siang hari ini. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku merindukan
Dengarkanlah hukum Tuhan. Tita ke-10 dan artinya. Tita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami,
di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk kita minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Salam. Horas Madita Salutna. Horas. Warta jemaat untuk kita minggu ke-17 setelah Trinitatis tanggal 9 Oktober 2022. Topik iman yang menyelamatkan. Warta yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis yang artinya Allah Tritunggal. Warta yang kedua, pembaptisan kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pada pukul 10.30 akan dilaksanakan pembaptisan kudus bagi 3 orang anak laki-laki dari 3 keluarga warga jemaat kita yang bernama 1. Sean Joy Gerardo Tambunan, anak dari Bapak Joni Erikson Tambunan SE, Ibu Yesnila Boru Huta Barat AMD, Banjar Bungur Kostrat. Kedua, Mihaela Keira Hagain Manalu, anak dari Bapak Feraden Haris Velani Manalu, Ibu Dumaris Boru Sinurat dari Banjar Bintaro Kodam Depsos. Yang ketiga, Vincent Freddy Butar-Butar, anak dari Bapak Roni Butar-Butar, Ibu Erika Boru Saraginapitu dari Banjar, Pasar Jumat, Lebak Bulus. Warta ketiga, kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 20 WIB akan diadakan kebaktian penghiburan bagi A. Keluarga Nyonya N.O. Siagian NF Boru Lumban Tobing, alamat Jalan Deplu Raya Komplek Askrindo, nomor 1 RT 3 RW 4, Bintaro, Sanggerahan, Jakarta Selatan. B. Keluarga Nyonya MH Tambunan N. Boru Simanjuntak, alamat Komplek Kodam 5 Jaya, Jalan Cendrawasih Raya nomor 37H, RT 8, RW 8, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dihimbau kepada warga jemaat khususnya Banjar Bintaro Perdagangan dan Banjar Tanah Kusir Kodam untuk datang menghadiri kebaktian penghiburan tersebut. Yang keempat, penahbisan calon sintua. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 7 WIB akan dilaksanakan penahbisan kepada 9 orang calon sintua, yaitu yang pertama, calon sintua Manahan Tampu Bolon SH dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 2. Calon sintua Samuel Elazar D. Tampu Bolon SEMM dari Banjar Tanah Kusir Kodam. Ketiga, calon sintua Tri Budi Silitonga SE dari Banjar Jurangmangu Pondok Aren. Keempat, calon sintua Leni Riana Vera Boru Tagalung AMD dari Banjar Bendi Peninggaran. Yang kelima,
calon Sintua Insinyur Sultan Swaduon Hutasoit MT dari Banjar Bendi Peninggaran. Keenam, calon Sintua Rudolf Dikson Marojahan Simangunsong SE MIB dari Banjar Cidodol Paserahan. 7, calon Sintua Ido Rudi Klai Panjaitan dari Banjar Cidodol Paserahan. Kedelapan, calon Sintua Dr. Diana Dame Boru Pakpahan dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. 9, calon Sintua Daud Lazarus Pakpahan dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Acara ibadah pemberangkatan kepada calon Sintua beserta dengan keluarga akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 18 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, seminar kesehatan seksi AMA. Dalam rangka tahun kesehatian seksi AMA HKBP Resort Kebayoran Lama akan menyelenggarakan seminar kesehatian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 9 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB. Seminar tentang perkembangan COVID-19 dengan pembicara Dr. P. Manurung SP Spesialis P dihimbau kepada Sintua Banjar untuk mengirimkan 4 orang utusan dari Banjar masing-masing paling lambat hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 kepada Sekretaris AMA yaitu Sintua R. Pakpahan pada Sermon Parhalado. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 9 Oktober 2022 setelah selesai khotbah akan kita kumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan kepada STT HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP. Warta ke-7, persembahan khusus korban gempa bumi Tapanuli Utara. Pada hari Minggu 16 Oktober 2022 setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan khusus bagi korban gempa bumi melalui surat Parmahanion dari Eporus HKBP bahwa telah terjadi gempa bumi di Tapanuli Utara dan press release pernyataan Eporus HKBP mengenai bencana gempa bumi yang mengguncang Tapanuli Utara dan sekitarnya pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lampau dan mengundang seluruh warga HKBP agar mengulurkan tangan untuk meringankan beban yang dirasakan oleh para korban, yaitu warga jemaat dan masyarakat, serta gereja yang terdampak gempa bumi tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 8. Ucapan terima kasih. Majelis HKBP Resort Kebayoran Lama menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga NN yang telah menyumbangkan 1 unit lemari es 1 pintu merek Sharp tipe SJX 165 MGGR untuk dipergunakan di kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati. 9. Gala Dinner Tahun Kesehatian HKBP. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan acara Gala Dinner Tahun Kesehatian Malam Kesehatian Bersama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Jumat 14 Oktober 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gedung Sopo Marpikir. Panitia memohon untuk ikut mensukseskan dan berkenan membagikan tiket gala dinner tersebut kepada jemaat. Marilah kita doakan agar acara gala dinner Tahun Kesehatian HKBP dapat berjalan dengan baik. 10. Rapat Panitia Tahun Kesehatian 2022. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 17 WIB akan diadakan rapat Panitia Tahun Kesehatian 2022 bertempat di Sopo Praja. Diimbau kepada seluruh panitia yang terlibat untuk ikut menghadiri rapat tersebut. 11. Warta terakhir, pembatalan pertandingan bulu tangkis sehubungan dengan kegiatan pertandingan olahraga dalam rangka Tahun Kesehatian. Melalui panitia seksi perlombaan telah memutuskan untuk membatalkan pertandingan bulu tangkis sebagai rangkaian kegiatan tersebut disebabkan kesulitan dalam mencari lapangan yang sesuai dengan waktu yang diinginkan. Terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh jemaat dan Sintua Banjar yang telah mendaftarkan
peserta untuk mengikuti pertandingan bulu tangkis tersebut. Demikian warta jemaat ini kami bacakan, untuk warta yang belum dibacakan dapat dibacakan di lembaran yang dibagikan. Tuhan Yesus memberkati.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang memelihara dan menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang menjadi nas khotbah yang akan kita terima pada hari Minggu ini dalam kebaktian kita ini, tertulis dalam kitab Lukas pasal 17, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 19. Mari kita sama-sama untuk mengikutinya. Demikian firman Tuhan tertulis. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Topik kita di ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir. Topik minggu kita, iman yang menyelamatkan. Masih kita ingat dua tahun lebih sebelum hari ini kita alami masa panasnya, masa melonjaknya, apalagi belum ditemukan vaksin yang kena COVID-19 tahun 2020, 2021, bahkan tahun 2020. Duduk di samping kita teman kita, batuk dan bersin saja, sudah lari tunggang langgang. Langsung cepat-cepat menghindar. Dan spontan mengatakan, "Kena corona kamu." Setelah diperiksa positif, harus diisolasi. Tidak bisa keluar dari ruangan yang sudah ditentukan. Tidak bisa bersosialisasi. Tidak bisa bersama gabung dengan lingkungan masyarakat
bahkan bersama dengan keluarga pun diusahakan supaya jangan sampai terjadi. Bahkan orang yang kena COVID-19 tersebut pasti akan ketakutan. Takutnya apa? Karena terbayang dalam pikirannya kematian. Dan sekali lagi, tidak ada harganya manusia. Teringat apa yang saya alami tahun 2020, kena COVID. Puji Tuhan kami bisa di rumah, satu rumah dengan keluarga, inang dan anak. Setelah positif, datang inang di rumah, kebetulan rumah dinas lantai 2. Bapak di atas lah. Terus saya tanya, iya saya di atas, kalian saja di bawah. Tetapi tunggu dulu, kalau saya mau makan gimana? Datang inang di rumah, gampang. Nanti saya antarkan nasimu naik tangga, tapi kau menjauh dulu di atas. Saya letakkanlah nasimu di lantai itu, di tangga terakhir. Saya akan berteriak, sudah nasimu sudah ada, ambil sendiri. Saya berpikir, waduh saya kan pendeta resort. Ngeri sekali. Terus saya bayangkan pada saat itu, seolah-olah seperti ngasih makan saya seperti yang di belakang itu. Terus saya bayangkan saya menjauh, diletakkanlah di lantai paling atas. Baru saya ambil makan. Tapi terus saya berpikir, itulah keadaan itu. Di samping terisolasi, harganya pun tidak ada. Meninggal saja. Keluarga, suami meninggal kena COVID, istri tidak bisa datang. Istri meninggal karena COVID, suami tidak bisa datang. Untung saja ada video call. Kesaksian Amang Inang. Para pendeta saja menguburkan orang meninggal. Banyak karena memang tugas. Tapi harus pakai APD yang lengkap supaya aman. Itu pun bisa kena. Jenis penyakit tersebut itulah yang kita alami. Dikucilkan, terisolasi, dan tidak bisa berbaur. Dalam nats kita ini, Bapak Ibu Saudara, penyakit kusta jumlahnya 10 orang. Karena pada saat itu juga penyakit kusta adalah penyakit menular sama dengan virus corona. Tidak bisa berbaur. Yang 10 orang ini yang penyakit kusta, yang beberapa organ tubuhnya dan juga kerongkongannya sendiri sudah rada-rada rusak. Akibat pengaruh dari penyakit kusta tersebut. Saya ingat dulu waktu melayani di Toba, salah satu pagaran yaitu HKBP Resort Lagubuti Habicaran yang sambungannya pusatnya adalah Hutahayan, tetapi pagarannya salah satu HKBP Huta Salem, di mana pas di samping gereja itu adalah rumah sakit miliknya HKBP, tetapi dipakai oleh pemerintah menjadi rumah sakit yang berpenyakit kusta. Jadi waktu sedangkan ada yang sudah hampir sembuh,
tetapi masih berbekas. Ada beberapa orang, bisa dihitung jari-jari tangan, berapa orang kita di sana orang Batak, pas berjamuan kudus, ya saya juga diminta untuk pakai lapis tangan, untuk memberikan roti kepada mereka. Karena ada yang puntung apa segala macam, dan harus menerima. Tetapi yang uniknya, penghuni di sana yang lebih banyak adalah orang Aceh. Orang Batak jarang, karena sombongnya orang Batak luar biasa, penyakit kusta pun ditahankan di rumah, nggak mau ke rumah sakit itu. Malu. Jadi ya yang menguasai itu dan juga lahan-lahan sekitarnya itu yang menjadi tempat isolasi mereka itu dibagi lahan HKBP puluhan hektar. Dibagi kepada mereka untuk bekerja. Menunggu tahap-tahap penyembuhan. Baru setelah sembuh betul baru dipulangkan. Dalam nats kita ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara seperti itu. Yang berpenyakit kusta 10 orang, mereka dikucilkan jauh dari pemukiman penduduk. Tetapi tiba saatnya Tuhan Yesus lewat dari tempat mereka. Itu pun tidak bisa dekat. Karena apa? Itu tadi mereka tidak diperbolehkan, itu aturan orang Yahudi, bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang mengerikan dan tidak diperhitungkan lagi di tengah masyarakat. Hanya menunggu kapan matinya. Tuhan Yesus lewat dari jauh. Walaupun kita sebutkan tadi beberapa organ tubuh mereka sudah rusak oleh penyakit kusta tersebut, termasuk kerongkongannya. Tetapi mereka yang 10 orang, walaupun suara yang sudah terbatas, mereka berusaha sekuat-kuatnya memanggil Tuhan Yesus. Di dalam persoalan penderitaan mereka, sebagai penderita penyakit kusta, mereka mengatakan dalam ayat 13 dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ini bukan teriakan hanya orang yang berpenyakit kusta. Teriakan semua orang. Mengapa semua orang? Walaupun ini berpenyakit kusta. Banyak penyakit kita memang Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak penyakit kita. Berbeda-beda penyakit kita masing-masing. Tetapi ada satu penyakit yang kronis. Dosa. Dan untuk itulah seluruh manusia harus memanggil dan berteriak sekuat-kuatnya kepada Tuhan Yesus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Sembuhkanlah kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 hal yang mau kita angkat dan kita bawa dari kebaktian ini ke tengah kehidupan kita kesehariannya. Yang pertama, berseru, memanggil. Yang kedua, taat. Dan yang ketiga, mengucap syukur. Yang 3 ini harus kita miliki. Ini yang menjadi intisari yang harus kita bawa dari kebaktian ini. Dari firman Tuhan. Kita banyak persoalan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita banyak penyakit. Berbagai hal kita alami yang tidak mengenakkan kita. Entah itu persoalan di tengah keluarga. Entah itu persoalan kita yang kita alami
secara pribadi, baik di tengah pekerjaan kita dan dimanapun kita beraktivitas. Dan dapat kita sebutkan itu salah satu dalam tanda kutip penyakit, entah penyakit apapun itu. Tetapi harus kita sebutkan yang dua hal ini kita alami bersama, penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. Saya pikir doh roha itu penyakit. Sifat sirik, sifat rasa cemburu yang tinggi, sifat gijang niroha kesombongan itu juga penyakit. Bukan harus yang berpenyakit kusta. Ego yang tinggi, yang semuanya dalam hidupnya ingin berdasar dari apa yang dia katakan, itu juga penyakit. Penyakit yang lainnya yang berhubungan dengan nats ini. Penyakit kanker, penyakit tumor, kolesterol tinggi, gula tinggi. Mau kita sebut satu persatu Amang Ina? Silakan dan disebutkan saja dalam hatinya masing-masing. Dan terkadang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan ada yang penyakit gula tidak bisa disembuhkan. Penyakit kolesterol tidak bisa disembuhkan. Ini obat harus kamu miliki supaya normal terus. Habis makan obatnya untuk menormalkan. Jadi kebutuhan toh. Kebutuhan kita. Penyakit darah tinggi. Kita harus membawa obat kita kemana-mana. Jadi kebutuhan. Untuk itu apa yang mau dikatakan? Kita tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak mampu untuk menyembuhkan itu. Tetapi sama seperti yang 10 orang yang penyakit kusta mengatakan, Yesus Guru, kasihanilah kami, sembuhkan kami. Dan itulah panggilan kita semua. Itulah seruan kita. Itulah teriakan kita. Karena apa? Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu untuk menyembuhkan. Dan bahkan bukan hanya menyembuhkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dua kata dalam nats ini bisa kita lihat. Kata sembuh dan kata tahir. Itu beda. Bisa kita sembuh tetapi bekasnya masih ada. Tetapi kalau tahir hilang sama sekali. Apa yang dikatakan tadi yang kita baca secara responsor ya, epistel kita. Naaman. Dia sembuh, kulitnya seperti, mulut seperti bayi. Dia tahir. Terjawab seruannya. Buktinya apa? Itulah yang kedua. Taat. Ketaatan adalah perjuangan. Berjuang untuk taat adalah bagian dari iman. Apa kata Tuhan Yesus kepada yang 10 orang itu? Oke, baik, silakan berangkat. Temui, jumpai para imam. Berangkatlah. Yang 10 orang itu taat. Berangkat. Belum tiba di hadapan para imam, masih dikatakan di tengah jalan. Penyakit mereka sembuh dan
tahir. Itulah mukjizat. Akibat ketaatannya, mereka sembuh dan tahir. Diperlukan ketaatan, diperlukan kedisiplinan, patuh, mau. Pernah seorang bapak berobat ke dokter, dokternya profesor. Dengan bangganya si bapak berobat ke profesor itu. Dan dia sangat senang sekali. Profesornya kasih obat, dan dia pulang ke rumah, dia kantongin obatnya. Dia ketemu sama teman-temannya kaum bapak. Dia cerita, wah luar biasa profesor itu. Waduh, tahu penyakit saya gini diceritakannya. Itu aja diceritain, tapi lupa makan obatnya. Ya sama dengan. Harus ada ketaatan, harus mau. Apa yang kita terima, firman Tuhan, hukum Taurat. Hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu yang pertama sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan. Banyak sekali yang menjadi harus kita taat, mau untuk melakukannya. Dan mukjizat akan kita alami. Mukjizat apapun itu akan kita jawab masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kita yang tahu mukjizat apa yang kita terima dari Tuhan. Bukti dari ketaatan kita. Itu sama dengan jenis-jenis penyakit yang kita sebutkan tadi. Penyakit dalam sifat kejiwaan yang kesombongan, ya perlu diobati, ya berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan akan mengatakan, memerintahkan supaya taat. Itu firman Tuhan. Ingat itu, yang tinggi hati akan direndahkan, yang rendah hati akan ditinggikan. Kamu itu mau menerima mahkota, ya udah merendah hati. Mau taat apa enggak? Kan itu persoalannya. Asal mau nangit torido alak bat dakar bino to boto narupani kan. Tidak mau tahu, tidak mau. Padahal jalan perintah dari Tuhan sudah ada. Kamu mau selamat, lakukan ini. Dan harus taat. Dan kita akan mengalami mukjizat. Orang yang bangkrut di pekerjaan, jangan terlena di kebangkrutannya. Pasti Tuhan kasih jalan. Untuk apa? Untuk bangkit kembali. Bukan selalu terjatuh dan biarkan ngalok masih mati petaho. Katanya pula. Itu keputusasaan. Tuhan tidak menginginkan itu. Tetapi Tuhan selalu mendengar seruan kita. Pada saat Tuhan mendengar seruan kita, dan itu yang dilakukan oleh yang penyakit kusta yang 10 orang. Dan mereka memanfaatkan itu. Mereka patuh, mereka taat. Akhirnya mereka sembuh. Mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Setelah mereka sembuh, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Yang pasti yang 10 orang senang. Sangat sukacita sekali. Tetapi yang 9 orang, ya mungkin terus bikin resepsi mungkin ya. Sama dengan kalau nanti sudah dibaptis anak-anak kita, pasti di rumah mungkin bikin resepsi. Tapi kita jangan lupa ini adalah hubungan dari gereja ini menerima baptisan kudus, tiba di rumah, tetap juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itulah hal yang ketiga, mensyukuri, bersyukur. Dan itu yang dikatakan dalam nas kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Dan luar biasanya orang itu adalah orang Samaria. Orang yang tidak mengenal Kristus. Tapi hanya dia yang kembali. Hanya orang Samaria itu. Yang 9 orang lagi nggak tahu. Ya mungkin karena saking senangnya ya. Ya kita juga harus syukuri itu. Tetapi dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang 9 orang lagi di mana? Yang mau dikatakan, apakah mereka juga bersyukur? Kok hanya kamu yang seorang yang kembali? Tetapi yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sikap yang satu orang itu, itulah yang menjadi harus kita contoh, kita sikapi dalam hidup kita. Apa yang dia lakukan? Orang Samaria ini. Dia memuji memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia bersujud di depan kaki Yesus. Epistel kita yang kita bacakan tadi. Apa yang dilakukan oleh Naaman setelah dia disembuhkan, setelah dia menerima ketahiran dari Tuhan. Walaupun pertama sekali ada tinggi hatinya kan. Datang saya ke depan rumah Elisa, saya ini panglima perang. Dia tidak menghormati saya, akhirnya dia bersungut-sungut, marah dia. Tapi diingatkan pasukannya. Akhirnya dia mau taat 7 kali untuk mandi Sungai Yordan. Dia tahir. Apa yang dia lakukan setelah dia sembuh, dia tahir? Yang pertama, dia memuji memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, dia berbagi. Apa yang ada dalam dirinya, yang dia akui itu adalah berkat dari Allah. Dia berbagi. Dia bagikan. Itu yang menjadi wujud sebagai dia mengapresiasi perbuatan Allah yang luar biasa dia terima. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa kita banyak menerima kasih Tuhan? Penyertaan Tuhan dan bahkan berkat-berkat karunia Tuhan. Pasti kita mengatakan banyak sekali. Tidak usah dulu kita terus menghitung harta-harta kita. Enggak. Hingga saat ini kita masih hidup. Itu adalah berkat Tuhan. Kita masih bernapas. Kita masih sehat. Ini yang kita syukuri. Sudah selayaknya kita harus bersyukur kepada Tuhan dan tersungkur bersembah sujud di kaki Tuhan Yesus. Karena apa? Kasihnya yang luar biasa. Lansia mengatakan walaupun sudah osteoporosis, tulang sudah mulai keropos pakai tongkat, merdala penga teluk-teluk katanya. Sulit untuk menerjemahkan bahasa Indonesia teluk-teluk. Tetapi walaupun sikonnya seperti itu, apakah harus turut serta bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Harus. Ya mau dikatakan, selama Tuhan memberikan napas hidup kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur itu, yang selalu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memerintahkan kepada dia. Ayat terakhir, ayat 19. Berdirilah dan pergilah. Ada perintah. Tujuannya apa? Berdirilah, bangkitlah, pergilah. Berdirilah maksudnya bangkit dari keterpurukan. Pergilah dan perbuatlah apa yang saya firmankan. Beritakanlah apa yang saya firmankan. Katakan apa yang telah engkau alami.
Apa yang dialami si orang Samaria ini? Karena Tuhan Yesus mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara mengalami persoalan, pasti banyak. Berseru kepada Tuhan, apa kata Tuhan, taat ikuti. Setelah saudara mendapatkannya, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi orang yang bersyukur kepada Tuhan harus tetap hidup sesuai dengan apa yang Dia firmankan. Amang Inang, anak-anak yang akan dibaptis nantinya, mereka akan dibaptiskan, kita serahkan kepada Tuhan. Ini juga bagian syukuran kita kepada Tuhan. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Amang Inang masih diberikan Tuhan waktu untuk membawa anak-anak yang telah Dia karuniakan ke gereja ini untuk menerima baptisan kudus. Kita syukuri semuanya dan ada tugas tanggung jawab. Kalau Tuhan mengatakan bangkitlah, pergilah, Amang Inang juga punya tanggung jawab untuk mendidik, membina, menasehati, mengarahkan anak-anak tersebut supaya selalu takut akan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuntunan Tuhan melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menerangi hati dan pikiran kami, yang selalu mengarahkan, menuntun kami, supaya dalam setiap kehidupan kami, di mana kami menghadapi berbagai hal, berbagai persoalan, berbagai penderitaan, berbagai penyakit, termasuk penyakit dosa kami akan selalu berseru memohon pengampunan, memohon keselamatan, memohon kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan selalu mengasihi kami dan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Jika kami selalu taat kepadamu, kami akan mengalami mukjizat Tuhan. Dan pada saat kami Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, itu yang pertama sekali untuk mengemban semua beban tanggung jawab kami. Menghadapi semua berbagai persoalan hidup. Kami akan bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan. Oleh karena keselamatan dari Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan namamu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Itulah harapan kami. Dan kapanpun dimanapun. Kami yakin dan percaya. Kami imani bahwa Tuhan akan selalu menyertai, menguatkan, memampukan dan memenangkan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaatmu yang dalam keadaan sakit. Sintua Dr. Andus John Walta Sitindaun, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sintua Joseph Tampu Bolon, Binsar Napitupulu, Mulo Ferdinand Sirait, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Nyonya Dr. Andus M. Pardedi Kartini Burunai Borhu, Saha Napitupulu, Sintua Insinyur M. Hasi Hombing, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya dimanapun mereka berada, yang dalam keadaan sakit jemaatmu. Kami mohon, kami berseru dan kami memanggil, memohon kepadamu Tuhan. Di dalam kasih-Mu berikan kesembuhan kepada mereka. Dan yang mengalami, menerima berkat dari Tuhan, jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena bertambahnya umur, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan,
Dan bahkan banyak lagi Tuhan, hal-hal yang mensukacitakan jemaat-Mu atas berkat-berkat karunia Tuhan yang begitu melimpah luar biasa kepada mereka. Tuntun mereka Tuhan untuk selalu berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di waktu mana
kita masuk dalam acara baptisan kudus. Pertama sekali kita puji Tuhan melalui nyanyian kita, Ku Berbahagia. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Untuk orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dalam satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya menghendakinya. Ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup
dalam Yesus Kristus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Silakan duduk kembali, dibawa satu ke depan. Sini namanya. Ya, bisa. Oke. Ya. Seon Joy Gerardo. Seon Joy Gerardo Tabunan. Saya membaptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gak apa-apa. Ya. Hati-hati nang ya. Hati-hati turunnya. Kalau nggak bisa, kalau kayak gitu nggak apa-apa ya. Dipegang aja gitu. Iya, bisa. Oke, gitu aja. Takut nanti dia ya, gitu aja. Mikaela, Keira, Hagain. Mikaela, Keira, Hagain, Manalu. Saya membaptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tunggu. Tuhan menyertai engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Hati-hati. Tenang. Ya, nggak apa-apa. Pegang dari bawah. Vincent Freddy Butar-Butar. Saya membaptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Pegang. Lepas. Tuhan menyertai engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan, sekaligus nyanyian ini menutup kebaktian kita. Pada saat kita menyanyikan nyanyian pujian ini, kita berdiri semuanya. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sang Maha Tabib telah dekat. Pokok anggur yang merah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.